Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat setia pendengar firman lewat Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Online Sunday Service hari ini temanya adalah Power, Money, and Lust. Kuasa, uang, dan nafsu berahi. Kontemplasi part 11. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama, Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Firman Tuhan bagian kedua diambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan.
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari sekarang saya mengajak setiap jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, supaya ia berhikmat, boleh menguraikan firman Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan, kami mau hidup berkenan di hadapan Engkau. Dengan segala yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami ingin menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini. Kuasai segenap hati dan pikiran kami rindu untuk diperbaharui oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu jemaat kembali pada ibadah hari Minggu ini. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah power, money, and lust. Kuasa, uang, dan nafsu berahi. Kontemplasi part 11, bagian 11. Saudara-saudara sekalian, tema ini adalah hot topic. Tema yang sangat hot. Dan tema ini juga adalah tema klasik. Mengapa disebut klasik? Karena dari dulu, sekarang, dan akan datang, tema ini tetap menjadi suatu tema yang terus-menerus menjadi kehidupan setiap manusia, saudaraku. Maka disebut tema klasik. Power, money, and lust. Saya singkat ya saudaraku ya. Nanti pada saat khotbah nyebutnya lebih gampang. Power itu P. Money itu M. Lust itu L. Jadi PML. Power, money, and lust. Saudara-saudara sekalian, mari kita menyimak tentang hal ini dengan baik dan serius, saudara-saudaraku. Saudara-saudara, PML ini adalah anugerah Tuhan. Waktu kita referring ke Bible tentang pada zaman penciptaan itu, saudaraku, ketika Tuhan menciptakan manusia, setelah manusia itu ada, Tuhan memberi perintah kepada manusia itu. Beranak cuculah, kuasailah alam semesta, kuasailah segala binatang yang merayap di bumi, segala binatang yang di udara, dan segala binatang yang ada di laut. Tuhan memberikan manusia itu, memberi perintah untuk kuasai seluruh alam semesta. Jadi ada will to power, itu pemberian Tuhan, saudaraku. Betul ya saudaraku ya? Will to power, itu adalah pemberian Tuhan. Jadi power itu adalah anugerah Tuhan. Kemudian Tuhan menyuruh manusia itu, beranak cuculah. Perintah beranak cucu itu otomatis Tuhan memberikan lust, nafsu berahi kepada manusia itu. Sehingga manusia itu yang laki dengan perempuan itu mereka bisa menghasilkan keturunan, saudara sekalian. Jadi lust itu pun adalah pemberian Tuhan, saudaraku ya. Benar ya? Power adalah pemberian Tuhan, lust itu pemberian Tuhan, money. Pada saat itu di Taman Eden tentu belum ada alat tukar uang, belum ada pembelian barang. Money itu kita terjemahkan sebagai berkat. Ya berkat Adam dan Hawa, makanan yang mereka makan, semua yang mereka hidupi itu sebagai berkat untuk mereka. Nah, saudaraku, prinsip Alkitab jelas jadinya. PML adalah anugerah Tuhan. Power, money atau blessing, dan juga lust adalah pemberian Tuhan. Tapi ironisnya saudaraku, di sisi lain, PML itu juga bisa dipakai Tuhan selain anugerah buat kita,
juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi suatu hukuman buat kita, saudaraku. Oleh karena PML itulah kita dihukum oleh Tuhan. Sangat dilematis memang ketika kita membahas tentang power, money, and lust. So how? Bagaimana sebagai orang Kristen kita menyikapi tentang PML ini, jemaat sekalian? Tema khotbah hari ini hanya one point sermon. Satu poin, saudaraku. Poinnya adalah who and how. Itu poinnya. Who artinya siapa di balik PML itu. How, bagaimana mendapatkan PML itu. Itu one point sermon. Saudara perhatikan who-nya dulu. Mari kita perhatikan, jemaat sekalian. Saudara-saudaraku, PML itu kalau di tangan orang benar, arahnya pasti benar. PML itu tidak berdosa pada dirinya sendiri. Tidak, jemaat sekalian. PML itu adalah posisi netral. Saya kasih contoh, jemaat sekalian. P itu power, kuasa. Kalau kuasa itu di tangan orang benar, saudaraku, kuasa itu bisa dipakai untuk nolong banyak orang. Kuasa itu bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat kecil maupun rakyat besar atau suatu negara. Tetapi kalau power itu di tangan orang yang salah, bisa merusak orang, bisa merusak lingkungan, dan juga bisa merusak diri sendiri. Demikian pun uang. Uang pada diri sendiri bukan dosa, saudaraku. Netral dia. Tetapi si pemegang uang itu, orang yang di belakang balik uang itu, jikalau orang itu benar, uang itu bisa menolong banyak hal bagi kehidupan umat manusia. Tapi kalau orangnya tidak benar, dia akan bisa memakai uang itu sangat destruktif sifatnya. Demikian juga lust, nafsu berahi itu. Orang itu, saudaraku, diberi anugerah nafsu itu, lust itu, kalau penyalurannya tepat, sesuai dengan firman Tuhan, dia punya istri, punya suami, that is good, itu benar. Tetapi kalau lust itu, cara penyalurannya keliru, orangnya tidak benar, saudaraku, lust itu akan Tuhan pakai menjadi suatu hukuman buat kita. Jadi clear ya jemaat ya. Masalah PML itu pada dasarnya netral itu, dan ia tidak berdosa, bukan dosa. Orang di balik PML itulah yang sangat penting kita perhatikan. Di tangan saya ada uang segini banyak, saya bisa pakai untuk nolong orang lain, atau saya bisa pakai untuk menghancurkan orang lain. Tergantung siapa aku. Who. Itu poin satu, saudaraku ya. Poin satu yang tadi lagi, saudaraku, mengenai how. Bagaimana caraku mendapatkan power, bagaimana caraku mendapatkan money, bagaimana caraku menyalurkan lust itu, saudaraku, sangat ditentukan siapa aku sesungguhnya. Itu loh jemaat. Kalau aku pada dasarnya adalah orang yang tidak benar, pasti dengan cara yang tidak benar aku berusaha mendapatkan power. Jikalau aku orang yang tidak benar, pasti dengan cara tidak benar aku akan mendapatkan money. Jikalau aku orang tidak benar, pasti akan menggunakan cara tidak benar untuk menyalurkan my lust, nafsu berahiku. Begitu jemaat sekalian. Oke? Clear dalam hal ini, saudaraku? Clear? Nah, sekarang mari kita masuk ke Alkitab. Saudara-saudara sekalian, kita lihat Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu diberi oleh Tuhan will to power. Berkuasalah atas alam semesta ini. Itu besar sekali, saudaraku. Seluruh alam semesta ini ada di bawah kuasa Adam dan Hawa. Cobaan dari setan itu justru memakai jalur kuasa, saudaraku. Pakai power. Adam dan Hawa jatuhnya di bidang power, jemaat sekalian. Ketika setan menggoda dia, kamu kalau makan buah terlarang itu, kamu akan sama seperti Allah. Keinginan untuk will to power-nya besar sekali. Hawa merasa seperti Allah, luar biasa kuasanya, luar biasa mulianya. Ini yang membuat Adam dan Hawa dihukum oleh Tuhan, jemaat sekalian. Jadi jatuhnya mereka lewat kuasa, loh saudaraku. Sebenarnya kuasa itu anugerah.
Tapi karena cara mendapatkan kuasa tidak benar, saudaraku, akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan dihukum oleh Tuhan. Clear? Sekarang kita masuk ke money, uang. Contoh uang, saudaraku, kita sebut berkat ya, saudaraku ya. Contoh uang, Ananias dan Safira. Itu sangat clear. Ananias dan Safira itu mencuri persembahan, mencuri uang Tuhan. Memang pada dasarnya sudah tidak benar. Dan cara mendapatkan lewat mencuri. Dihukum oleh Tuhan. Dihukum. Termasuk Yudas Iskariot, saudaraku. Dia pilih jadi bendahara karena memang tujuannya adalah untuk mencuri uang. Itu Yudas Iskariot itu. Nah, money itu, saudaraku, siapa dulu orang di balik uang itu? Bagaimana orang itu mendapatkan uang? Itu sangat menentukan bagaimana orang itu hidup diberkati atau dihukum oleh Tuhan. Jemaat sekalian. Oke, clear sampai sini? Sekarang bicara mengenai lust. Kalau bicara mengenai nafsu berahi di Alkitab itu banyak sekali, saudaraku. Kita ambil contoh Daud dan Salomo. Daud sebagai seseorang yang sudah punya power, sebagai seorang yang punya banyak berkat luar biasa, ketika dia menyalurkan lustnya, saudaraku, dia membunuh suami orang. Dia mengambil istri orang. Dia menghancurkan rumah tangga orang. Nah, ini akan menjadi hukuman buat Daud. Sama seperti Salomo. Salomo adalah seorang raja yang besar. Begitu besar hikmatnya. Membangun bait Allah yang begitu hebat, saudaraku. Begitu besar hikmat Salomo untuk menyelesaikan kasus umat Tuhan pada saat itu. Sampai dia kehilangan hikmat untuk dirinya sendiri. Sehingga dia mempunyai 3.000 istri. Akhirnya lewat lust yang disalurkan tanpa ada batas, saudaraku, menjadikan Salomo dihukum oleh Tuhan. Karena akhirnya Salomo itu menyembah berhala, dibujuk oleh gundik-gundiknya, oleh selir-selirnya. Ini kejatuhan, saudaraku. Jadi Daud, Salomo di bidang lust, pasti. Adam dan Hawa di bidang power, pasti. Ananias, Safira dan Yudas Iskariot di bidang money, berkat, saudaraku. Perhatikan prinsip ini. Terjadi kan? Yes. Nah, jemaat sekalian, ketika kita mulai bergumul sampai di situ, kita mulai paham. Dilematis memang dalam kehidupan di toko Alkitab sampai ke zaman sekarang kita ini. Antara saya dengan saudara, dengan tetangga, seluruh society masyarakat yang kita hidupi. Kita berkenan dengan siapapun, dari kalangan manapun, dari golongan manapun, saudaraku. Masalah PML itu menjadi berkat atau dipakai Tuhan menjadi hukuman buat kita. Itu terjadi di mana-mana, jemaat sekalian. Baik di bidang politik, sosial politik, di bidang selebritis, di bidang rohaniawan, di bidang bisnis pekerjaan, di bidang rumah tangga, society, di segala lapisan masyarakat. PML itu menjadi suatu hot topic yang sangat berbahaya jikalau kita tidak aware dengan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Camkan itu, jemaat sekalian. Yang kita baca ayat-ayat tadi itu, saudaraku. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena memburu uanglah, orang-orang sudah menyiksa dari dirinya, menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akhirnya menenggelamkan, menghancurkan, dan memusnahkan orang itu. Yes. Itu dia akar segala kejahatan itu. PML. Nah, waktu ketika kita melihat ayat yang kita baca tentang Injil Lukas pasal 4, pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, itu menjadi menarik ketika kita relatekan, kita kaitkan dengan PML. Kalau Adam dan Hawa hanya masalah power membuat mereka jatuh. Kalau Daud dan Salomo, saudaraku, hanya masalah lust membuat mereka jatuh. Kalau Ananias dan Safira, saudaraku, Ananias dan Safira dan Yudas Iskariot hanya masalah money membuat mereka jatuh. Tuhan Yesus di padang gurun, iblis itu menggunakan seluruhnya, menggunakan power, money, and lust. Kalau saudara teliti baca itu, setan itu mengatakan, segala kuasa dan kemuliaannya kuberikan kepadamu. All, segala kuasa dan kemuliaan. Lengkap dalamnya, saudaraku.
baik yang disebut power, money, and lust, itu lengkap semua akan kuberikan kepadaku jikalau kepadamu jikalau engkau menyembah aku. Itu loh. Yesus pada pencobaan padang gurun, tiga-tiganya semua lengkap kepada Tuhan. Tapi Tuhan sebut dengan contoh yang baik, saudaraku. Tuhan tidak jatuh dalam hal itu. Selalu referring kepada Alkitab. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, masalah money, berkat, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, hanya kepada Tuhan saja engkau menyembah. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan selalu menjawab dengan cara referring to Bible, kepada firman yang sudah tertulis, saudaraku. That is the point. Saudara-saudara sekalian, menarik memang tema ini. Power, money, and lust. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Nah, kalau sudah bicara dengan kita, korbannya jadi tajam nih, saudaraku. Kita itu termasuk saya dan setiap saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. How about us? Bagaimana dengan kita? Masalah power, money, and lust. Jangan pikir itu tidak menjadi bagian dari hidup kita, saudaraku. Siapapun kita, termasuk Romo sekalipun yang tidak menikah, tetap still bergumul tentang lust, saudaraku. Karena human, manusia biasa, saudaraku. Yes. Bagaimana dengan kita, jemaat sekalian? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan engkau? Saudara-saudaraku, dalam hal seperti ini, sangat dibutuhkan kontemplasi memang. Maka disebut kontemplasi part 11. Bagian ke-11, saudaraku. Menyangkut beberapa hal yang penting. Jemaat menyimak. Saudara sekalian, kontemplasi adalah, saya mengulang sedikit ya, pada saat saudara lagi santai di kantor, ada waktu 5 menit, silakan contemplate, merenungkan tentang anugerah Tuhan dalam hidup saudara, merenungkan apa-apa dalam hidup saudara yang saudara lakukan. Atau 10 menit di Starbucks, saudara sambil minum kopi, mikir kembali apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Atau kontemplasi yang bisa 1 jam di rumah, atau kontemplasi yang 30 menit di dalam mobil, saudaraku. Dimanapun dan kapanpun kontemplasi itu bisa dilakukan, anytime, any place. Itu contemplation, namanya contemplate. Oke, saudaraku. Nah, untuk tema power, money, and lust, kontemplasi part 11-nya, bagaimana caranya Pak Pendeta? Kontemplasi part 11 bagian A. Perlu ada suatu keberanian untuk self-evaluation. Itu penting, teman sekalian. Jadi dalam PML itu, saudara dan saya, waktu kontemplasinya harus beri jujur dan benar-benar honest dalam hal ini. Harus jujur, saudaraku. Sambil ngopi, atau di kantor, ada waktu ya, atau di dalam mobil, atau di rumah lagi sateduh, tanya kepada diri sendiri sambil conversation dengan Tuhan. Di PML itu, Tuhan ya, di bagian mana saya yang paling lemah ya Tuhan? Saudara, you must ask yourself. Itu penting, jemaat sekalian, itu kontemplasi. Oh, saya lemahnya di bidang power, Tuhan. Kalau sudah menjadi kuasa, aku tidak peduli siapapun. Fitnah orang pun saya lakukan. Menghalalkan segala cara supaya aku bisa dapat kuasa. Kalau kamu orang seperti itu, saudara harus hati-hati. Kelemahanmu di power itulah akan membuat engkau jatuh suatu hari. Kelemahan di power merebut kuasa itulah suatu hari engkau akan dihukum Tuhan karena itu. Atau waktu saudara bergumul, waktu contemplate Tuhan, yang paling lemah dalam diriku adalah masalah uang. Kalau sudah menyangkut uang, Tuhan, aku lupa segalanya. Lupa segalanya. Yang bukan uangku, atau yang uang orang lain, yang uangku sendiri, aku pakai sesuka hati, Tuhan. Aku tidak peduli. Apalagi uang itu sudah menyangkut masalah judi. Tukang hutang di mana-mana. Siapapun dibohongi, siapapun ditipu. Tidak peduli, pokoknya bisa berbuat uang dengan cara apapun. Nah, kalau saudara orang seperti itu, saudara harus bilang sama Tuhan, Tuhan, aku bertobat. Tolong saya Tuhan, aku sangat lemah di bidang keuangan.
Jangan sampai karena masalah money itu engkau dihukum oleh Tuhan. Contoh Ananias dan Safira dan Yudas Iskariot. Ada loh orang seperti itu. Banyak jemaat sekalian. Mungkin engkau itu orangnya. Atau saudara waktu kontemplasi saudara bergumul, Tuhan, saya paling lemah di bidang lust, nafsu berahi. Saya tidak tahan Tuhan. Saya gampang sekali tergoda oleh teman-teman tertentu, diajak oleh teman pergi ke tempat-tempat seperti itu. Saya gampang saya tergoda. Apalagi dalam dunia bisnis, diajak entertainment, saya sangat mudah tergoda Tuhan. Dalam hal itu pun saudaraku, harus mengaku jujur kepada Tuhan, harus bertobat jemaat sekalian. Yes. Nah, dalam kontemplasi part 11, poin A itu, saudara self-evaluation. Coba lihat di bidang mana, di P, di M, atau di L, bagian yang paling lemah. Harus hati-hati di situ. Mau? Itu kontemplasi saudaraku. Harus hati-hati di situ. Tuhan, tolong saya Tuhan, aku lemah sekali di P, lemah sekali di M, lemah sekali L. Jaga saya Tuhan Yesus, supaya saya jangan jatuh. Saya sering bergaul dengan banyak orang, dalam dunia bisnis, dalam bertemu dengan banyak orang. Tuhan jaga saya Tuhan. Saudara, itu harus kita kontemplate. Di bidang mana kamu yang paling lemah, disitulah setan akan pakai cara itu untuk menjatuhkan engkau. Tapi kalau saudara berkata, Pak, di bidang power aku lemah, di bidang money aku juga lemah, di bidang lust aku juga lemah, lengkaplah kelemahanmu itu. Engkau menjadi orang yang sangat berbahaya. Ya, tinggal dipetik sama setannya sudah jatuh, saudaraku. Sudah jatuh. Kontemplasi part 11 bagian A. Oke? Harus sadari itu, saudaraku. Karena nobody knows. Tidak ada yang tahu. Dirimu sendiri yang tahu. Diriku dan dirimu sendiri yang tahu. Kelemahan paling lemah itu apa. Harus diakui, harus jujur. Jangan munafik, saudaraku. Jangan munafik. Oke? Kontemplasi part 11 bagian B. Jikalau saudara adalah seorang ketika jujur engkau waktu kontemplasi menemukan dirimu, PML itu semua positif. Kalau PML-mu itu semua positif, mau tahu, hidupmu itu lega. You akan easy going. Hatimu damai sejahtera, saudaraku. Itu loh orang itu. Karena tidak ada ganjalan di hati. Sama sekali tidak ada ganjalan di hati. Sama sekali tidak ada. Karena PML-nya positif semua. Beres hidupnya. Beres hidupnya. Itu. Coba perhatikan hidupmu. Itu engkau. Cara cari uangmu benar. Kamu tidak menipu orang. Tidak judi online. Cara mendapat kuasa itu benar, saudaraku. Tidak lewat jalur yang tidak benar. Saudara tidak menghancurkan orang lain. Dan you punya lust itu benar, saudaraku. Engkau hidup tenang di hadapan Tuhan. Baca Alkitab pun tenang. Tidak ada syak di hati. Tidak ada ganjalan di hati. Baca Alkitab di bagian manapun oke. Tidak jadi masalah. Ini penting bagi pendeta, saudaraku. Bagi pendeta. Jikalau pendeta itu, saudaraku. Jikalau pendeta itu, PML-nya semua positif. Dia mau baca ayat dimanapun, tidak ada masalah. Dia di mimbar mau khotbah apapun, no problem at all. Tidak ada ganjalan di hati. Pelayanan pun, pelayanan hatinya plong dalam melayani Tuhan. Tetapi kalau sudah ada masalah di PML, jangankan tiga-tiganya negatif, ada satu negatif saja, pendeta itu pelayanannya sudah tidak bagus, saudaraku. Pelayanan seperti ganjalan di hati. Tapi kalau terus dilakukan, itu adalah kemunafikan hidup seorang pendeta. Yes, sangat banyak itu jemaat sekalian. Sangat banyak. Ini kontemplasi part 11 bagian B. Jikalau PML itu semua positif, hidup ini enak, saudaraku. Nyaman. Nyaman. Tidak harus kaya. Tidak harus terkenal sekali. Nggak penting, saudaraku. Penyampaian lastnya benar. Mendapat berkat itu caranya benar, tidak manipulasi jemaat, tidak tipu jemaat, dan powernya pun benar. Hidup ini easy going. Oke? Kontemplasi part 11 bagian C.
PML itu ada salah satu negatif. Hidup ini sudah nggak benar, saudaraku. Atau tiga-tiganya negatif, itu artinya orang itu hidup dalam kubangan dosa. Sudah. Dan tetap bisa eksis, pura-pura tidak mau tahu, itu kan munafikan yang sangat besar. Tunggu, wait and see, tanggal mainnya dihukum Tuhan. Pendeta pun bisa begitu. Di mimbar masih berkaur-kaur seolah tidak ada masalah, saudaraku. Tunggu tanggal mainnya dihukum sama Tuhan. Saudaraku, mari kita perhatikan tema hari ini. Tidak enak didengar bukan? Tapi real life. Harus kita pahami dengan baik. Kembalikan kepada jemaat dan juga kepada saya. Kalau you bisa khotbah plong, nothing dalam hatimu yang ada ganjalan, baca kitab bagaimanapun oke, dikhotbahkan dalam hal tentang hal apapun oke, tidak ada ganjalan, berarti you punya hidup PML-nya semua positif. Saudaraku, yes. Saya mau kembalikan hal ini kepada jemaat. Lakukan kontemplasi itu. Lihat diri kita masing-masing. Yang khawatirnya, saudaraku, PML itu ada salah satu yang negatif. Kita terusin pura-pura bego kita. Nggak bagus hidupnya. Kerohaniannya pun not good. Buat apa kamu mendapat kuasa dengan cara yang tidak benar? Buat apa? Apakah rumah tanggamu bahagia? Buat apa engkau mencari uang dengan cara tidak benar? Buat apa? Apakah itu bisa memberi damai sejahtera pada keluarga anak cucumu? Buat apa kamu menyalurkan las itu dengan cara yang liar, tidak terkendali, bukan pada tempatnya? Mau seperti Salomo? Begitu besar hikmatnya melayani umat, tapi sampai tidak berhikmat untuk dirinya sendiri. Karena lasnya maka dia dihukum Tuhan. Mau? Coba jemaat menyimak khotbah hari ini. Ini nggak main-main, saudaraku. Terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak hati-hati. Iya loh Pak Pendeta, benar loh temanku begitu. Itu dia. Iya loh benar loh Pak Pendeta, politikus itu seperti itu. Itu dia. Haus kuasa dia Pak. Yes. Benar loh Pak Pendeta, itu pendetaku seperti itu. Sekarang ada di penjara karena terlilit hutang. Iya. Benar loh Pak Pendeta, pendeta si B itu, si C itu sekarang meringkuk dalam penjara karena masalah las. Itu dia. Itu dia. Saudaraku, mari kita menyimak dengan baik firman Tuhan hari ini. Gak main-main jemaat. Gak main-main. Saya dan engkau harus serius dalam hal ini. Mau? Jikalau ada salah satu negatif PML-nya, cepat bertobat, minta ampun sama Tuhan. Berubahlah selagi kesempatan masih ada. Jikalau semuanya positif, saudaraku, puji Tuhan, praise the Lord. Kau orang yang paling bahagia dalam hidup ini. Yes. Jemaat menyimak khotbah hari ini. Will you? Ada sebagian tidak peduli, kenapa? Karena kalau bicara begini, dia sudah ada ganjalan di hati. Gak enak. Pergi jemaat itu biasanya. Dan tidak mau dengar lagi, karena apa yang dikhotbahkan itu menyinggung perasaan dia. Menyinggung keasikan dia, tanda kutip, hidup dalam lumpur dosa. Hati-hati, men. Hati-hati. Khotbah saya ini sekaligus menjadi suatu peringatan dari Tuhan. One day, hukuman akan tiba kepada orang-orang seperti itu. Kalau tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, saudaraku. Oke? Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Masalah money. Daud, Salomo, masalah las. Bunuh suami orang, ambil istri orang. Salomo berzina sampai 3.000 istrinya, akhirnya menyembah berhala. Masalah power. Adam dan Hawa ingin menyamai Tuhan. Tuhan pun dia tidak taat lagi. Diusir keluar Taman Eden. Siapakah kita hari ini? Mampukah engkau dan saya hidup dengan benar? PML kita positif semua. Mampukah kita seperti itu? Minta pertolongan dari Tuhan. Oke jemaat, mari sekarang kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Saudara-saudara sekalian, lihat diri kita masing-masing. Tidak usah lihat orang lain. Masalah power, money, and lust dalam hidup kita sendiri. Lakukan kontemplasi itu. Akui jika engkau tenggelam di dalamnya. Akui jika engkau sudah hanyut dalam lumpur dosa. Cepat berubah, bertobat, bangkit untuk hidupmu sendiri. Periksa diri kita masing-masing. Self-evaluation.
Jikalau ada bagian di situ, bagian kamu yang paling lemah di P, di M, atau di LK, cepat bertobat dan hati-hati dalam hal itu. Atau kalau engkau orang yang P, M, L semua positif, praise the Lord. Lihat dirimu masing-masing, saudaraku. Kau yang masih muda, pemuda, remaja, baru married, baru merintis pekerjaan, bisnis, kau sebaya, lagi giat-giatnya usaha, hati-hati dengan lust. Lagi giat-giatnya usaha, hati-hati dengan M, bisa melakukan segala tindakan kejahatan. Soalnya lagi giat-giatnya main di bidang politik, hati-hati dengan power. Kau bisa halalkan segala cara untuk mendapat power. Hati-hati. Mari kita lihat diri kita masing, saudaraku. Kita lihat diri kita masing-masing di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Perlu ada satu keberanian, jemaat sekalian. Satu keberanian dalam hati kita untuk jujur kepada Tuhan dan jujur kepada diri kita sendiri. Alangkah indahnya hidup nih Tuhan. Jikalau PML kami semua positif, kami plong hidup kami, plong hati kami Tuhan. Hidup selurus mungkin sesuai dengan yang Tuhan mau. Hidup melihat Tuhan tersenyum dalam kehidupan kami. Tuhan, dengar doa kami. Urapi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja, menginsafkan kami akan dosa ya Tuhan. Supaya kami tidak dihukum karena pelanggaran, salah menggunakan, salah mencari PML itu dengan cara yang keliru ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk power, money, and lust yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Kami janji Tuhan, kami akan gunakan sebaik mungkin dalam hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Perhatikan setiap umat-Mu yang ada di kota-kota di Indonesia dan juga yang ada di kota-kota di luar negeri ya Tuhan, di mana mereka berada, di mana mereka beradaptasi, di mana mereka hidup sebagai komunitas ya Tuhan. Tangan-Mu memelihara iman mereka, tangan-Mu memelihara kesucian hidup mereka ya Tuhan. Jikalau mereka takut mereka terjatuh, tangan Tuhan yang menolong. Jaga setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di kepala jemaat ya Tuhan. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat ya Tuhan. Perbaharui setiap kami ya Tuhan. Hidup di terang jalan-Mu ya Tuhan. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwa jemaat. Dan Roh Tuhan, Tuhan Roh Kudus ada di setiap hati kami, mengajarkan kami tentang kitab suci, tentang kebenaran, hidup lurus seturut dengan firman, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali, menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.